saya Nurul. Hari ini kami akan berbincang-bincang tentang visi guru profesional. So, jangan kemana-mana, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Emido Fitra Pratama. Visi saya menjadi guru yang profesional adalah menjadi guru yang inovatif, inspiratif, dan kreatif demi mencetak peserta didik yang berkarakter positif. Halo semuanya, saya Relo Tamudi. Di sini saya akan menyampaikan visi saya sebagai seorang guru profesional, yakni menjadi guru yang asik, amanah, sigap, inspiratif, dan kredibel, yang bertujuan agar siswa-siswi saya termotivasi dalam menggali informasi pengetahuan di era global secara cepat, dengan tanpa melupakan menjadi guru asik yang fun, agar murid-murid saya merasa rileks dalam belajar dengan tanpa rasa takut dan juga tanpa menghilangkan hormat mereka terhadap saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Rilo dan Bapak Ido. Ya, tadi sudah menyampaikan visi Pak Ido secara pribadi untuk menjadi seorang guru itu seperti apa. Nah, bisa diulang lagi Pak, yang intinya saja. Saya akan ulangi ya, untuk visi guru profesional dari saya yaitu untuk menjadi guru yang inovatif, Ya. inspiratif, kreatif demi mencetak peserta didik yang berkarakter positif. Oke. Nah, itu tadi barusan visi dari Bapak Ido ya, sungguh sangat baik dan keren banget. Nah, saya ingin menanyakan Pak, kira-kira maksud dari inspiratif itu menurut Bapak sebagai seorang guru itu apa dampaknya kepada siswa itu ya, seperti apa? Jadi ada 3 kata kunci dari visi guru profesional dari visi saya, yaitu inspiratif, inovatif, dan kreatif. Saya akan jelaskan dulu arti masing-masingnya. Ya, untuk inovatif itu artinya adalah pembaruan dari sistem pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Maksudnya adalah seorang guru menurut saya wajib melakukan pembaruan ataupun ya update lah ya untuk model-model pembelajaran ataupun media pembelajaran yang digunakannya dalam mengajar, seperti itu. Untuk yang kreatif, guru menurut saya harus memiliki sifat yang tidak pernah merasa puas dalam kegiatan atau sistem pembelajarannya. Hal ini tercipta untuk menciptakan model-model pembelajaran ataupun yang baru seperti itu. Jadi untuk yang terakhir, inspiratif, guru menurut saya ya wajib memberikan motivasi ataupun pengalaman-pengalaman yang menggairahkan atau membangkitkan semangat belajar dari siswa-siswanya itu sendiri. Seperti itu Pak. Jadi yang saya tangkap dari visi dari Bapak Ido ini, inti dari semua itu kita sebagai seorang guru gitu ya Pak ya, jangan cepat puas dengan media yang ada saat ini, dengan kurikulum yang ada saat ini, dan kita harus kreatif gitu menggunakan media yang ada dengan materi-materi yang model dan lain-lain gitu. Ya, intinya kita harus menyesuaikan zaman seperti itu ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, apabila tadi kita sudah mengetahui visi dari saya, sekarang saya akan bertanya balik ya kepada Bapak Rilo. Boleh. Mengenai visi guru profesional menurut Pak Rilo. Ya, baiklah, saya akan menyampaikan sedikit, menginfo sedikit ya dari visi saya pribadi tadi. Jadi visi saya itu, inti dari semuanya itu adalah untuk menjadi guru yang asik. Nah, asik itu sendiri ya amanah, sigap, inspiratif, dan juga kredibel, seperti itu. Jadi sebetulnya menjadi guru itu tidak harus kaku gitu kan, tidak harus seperti kayak textbook banget gitu. Kita harus kreatif seperti Bapak Ido tadi, harus kreatif, harus menyesuaikan zaman, seperti itu. Gitu Pak. Ya, seperti ini ya yang kita ketahui, asik itu kan merupakan singkatan ya Pak ya? Iya betul. Singkatan. Nah, saya sangat tertarik untuk mengulas lebih dalam
arti ataupun maksud dari singkatan kata asik ini ya. Kalau boleh tahu atau dijelaskan oleh Pak Rilo maksud atau arti dari singkatan asik tersebut apa sih Pak? Ya, asik. Asik itu sendiri kan dari A, S, I, dan K gitu ya. A yang pertama itu adalah amanah. Jadi kita sebagai guru atau saya di sini sebagai guru harus amanah terhadap profesi yang sudah diemban gitu ya, sudah diberikan oleh pemerintah ke saya amanah. Lalu kemudian S. S itu sigap. Sigap dalam artian atau cepat gitu ya, dalam artian saya sigap, kita semua guru harus sigap dalam menerima informasi dan perkembangan zaman yang begitu cepat pada saat ini. Jadi kita harus mengaplikasikannya ke dalam cara kita mengajar dan lain-lain seperti itu. Kemudian I itu adalah inspiratif. Nah, saya dan kita semua sebagai calon guru, kita harus memberikan dampak positif atas profesi kita terhadap murid-murid kita nantinya. Jadi mereka bisa mendapatkan seperti inspirasi gitu, bahwa guru itu sangat-sangat bisa sekali menjadi sesuatu yang profesi gitu ya, sesuatu yang diidam-idamkan juga gitu. Ya seperti itulah, inspiratif bukan hanya sebagai seorang guru, bisa juga sebagai pengajar ya dan pendidik yang bisa memberikan dampak emes gitu ke murid-murid kita. Dan yang terakhir itu K itu kredibel. Nah dari sini saja sudah jelas ya, kredibel itu terpercaya. Jadi kita sebagai guru Pak harus mempertanggungjawabkan materi kita yang kita dapat itu sumbernya jelas, itu terpercaya, kredibel. Seperti itu. Ya, jadi gimana sih Pak untuk mewujudkan asik, guru yang asik tersebut gimana? Nah, pada siswa. Oke. Sebetulnya kita mengikuti saja zaman yang ada. Asik gitu ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia asik itu ya fun gitu. Yang bisa merangkul semua murid, merangkul semua umur gitu. Jadi cara jadi gimana Pak? Saya lupa. Ya, ini guru yang asik, bagaimana untuk mewujudkan guru yang asik tersebut pada siswanya? Ya, mewujudkannya itu gampang sekali ya. Asik. Kita udah berpegang saja dalam kata asik. Ya asik itu fun. Jadi kita harus menyelami dunia anak-anak murid kita itu. Mulai dari medianya yang kita pakai. Murid kan tidak semua wataknya sama ya. Jadi kita harus menyelami dulu mereka agar kita bisa, misalnya ada murid yang kurang begitu suka dengan media media gambar gitu ya, dia lebih sukanya media mendengar listening gitu ya, udah kita ganti-gantian aja, ganti-gantian. Iya asik kan, kita asik di masing-masing siswanya, mengambil hatinya seperti itu. Jadi kalau kita udah dapat hatinya, biasanya materi yang kita berikan siswa itu suka. Disampaikan dia akan gampang gampang menyerap ya, seperti kita waktu sekolah dulu kira-kira gitu Pak. Jadi itulah motivasi ataupun visi dari guru profesional menurut Pak Rilo dan saya sendiri ya, tadi sudah jelaskan. Betul. Baik Pak, untuk mengakhiri bincang-bincang dengan kita ini, saya Rilo Tamudi dan saya M. Pitra Pratama. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lensi Gayatri. Visi guru profesional bagi saya adalah menciptakan peserta didik yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yulinda. Visi saya menjadi guru profesional yaitu menjadikan peserta didik yang mampu berpikir kritis, berkarakter, berprestasi, berakhlak mulia, berbudi luhur dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para guru hebat dimanapun kalian berada. Saya Yulinda. Saya Lensi. Hari ini kita akan berbincang seputar visi guru profesional, di mana kami akan saling menanggapi profesi guru, profesi pribadi masing-masing. Oke, mungkin saya akan memulainya. Mbak Lensi bisa diulangi apa visi pribadi Mbak Lensi? Ya, sebagai seorang guru yang pasti saya punya visi. Visi saya adalah menghasilkan peserta didik
emosional, dan juga secara spiritual yang tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Wow, luar biasa sekali ya visi pribadi Mbak Lensi Gayatri. Saya ingin sedikit menanggapi terkait visi yang disampaikan oleh Mbak Lensi Gayatri. Mbak menyampaikan di sini bahwa peserta didik yang cerdas baik dari segi intelektual, emosional, dan juga spiritual dengan mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ini sebenarnya paket lengkap ya. Sehingga saya sedikit penasaran, apa yang membuat Mbak Lensi akhirnya termotivasi atau terinspirasi, kayak gini visi aku mau menjadi guru. Iya, makasih atas pertanyaannya Mbak Yulinda. Jadi sebenarnya visi saya ini berangkat dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya temui selama ini, di mana kita sebagai seorang guru menghadapi peserta didik yang berbagai macam karakter, sifat, dan watak. Jadi itulah yang mendorong saya membuat visi di mana menciptakan peserta didik yang cerdas bukan hanya secara intelektual. Dalam artian, seorang siswa peserta didik yang harus saya hasilkan nanti itu bukan hanya cerdas secara intelektualnya, dari cara matematika atau misalkan dari segi pelajaran bahasa Inggris dan sebagainya. Selain itu, mereka juga harus mempunyai yang namanya kecerdasan emosional, di mana itu akan sangat berguna nantinya. Banyak kita temui ya sekarang, siswa itu nilainya 100 terus, peringkat 1 besar, 5 besar terus kayak gitu kan. Tapi ketika dia berhadapan dengan seorang guru atau berhadapan dengan orang yang lebih tua, tapi dari segi attitude-nya itu masih agak kurang. Maka dari itu saya inginnya mereka itu seimbang antara kecerdasan intelektual dan juga emosional, dan juga spiritual yang pastinya. Dimana spiritual ini sendiri bisa juga berpengaruh ke yang namanya akhlak, dan juga keseharian mereka itu berkaitan dengan hubungan antara dia dan Tuhannya dan juga sesama manusia lainnya. Jadi jangan sampai kita punya peserta didik nih yang pinter otaknya, attitude-nya udah bagus tapi ternyata nggak sholat. Nah itu. Jadi berangkat dari situ saya terinspirasi untuk membuat visi yang seperti ini. Gitu. Masya Allah. Jadi memang visi Mbak ini ikut mendorong dalam hal memajukan kurikulum kemerdekaan, dan untuk melaksanakannya itu perlu kesinambungan dan juga kerjasama antara faktor eksternal ya, katakanlah dari guru, keterlibatan orang tua, dan juga instansi setempat. Iya, jadi memang tidak bisa ya kalau guru itu hanya kerja sendiri, tapi harus ada pihak lain juga yang membackup, baik itu dari instansi sekolah ataupun dari orang tua, di mana hubungan antara orang tua dan guru itu sangat berpengaruh untuk membentuk suatu manusia, membentuk peserta didik itu sendiri. Iya. Oke, tadi Mbak Yulinda udah menanyakan dengan saya ya mengenai visi saya itu apa. Nah sekarang gantian nih saya yang tanya. Boleh. Ya, Mbak Yulinda ini kayaknya udah lama ya ada pengalaman sebagai guru. Belum ya. Tapi dari pembawaannya kayaknya belum sejati gitu. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Nah, saya mau tanya nih, visi dari Mbak Yulinda sendiri dalam pendidikan itu apa sih sebagai guru profesional? Boleh saya tahu? Nggak boleh. Boleh? Baiklah, visi pribadi saya menjadi guru, kita dituntut memiliki visi dan harus dijalankan secara konsisten, secara komitmen. Karena kenapa kita harus memiliki tujuan yang jelas ke depannya, harus membawa kemana arah pendidikan tersebut, metode pembelajarannya, sehingga kita dapat mengikuti pola atau arus pendidikan yang sedang berlangsung di Indonesia pada saat ini. Dan saya pribadi, saya tidak menjadikan peserta didik saya menjadi objek, tetapi adalah menjadi subjek pembelajaran. Saya belajar, dia pun belajar. Yaitu visi pribadi saya ingin menjadikan peserta didik yang mampu berpikir kritis, berkarakter, berprestasi, berakhlak mulia, berbudi luhur dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Wow, luar biasa. Bernya banyak ya, kayaknya udah disetting visinya ya, jangan lupa biar cantik ya. Oke, tapi di sini saya tertarik dengan satu kata nih, berakhlak mulia, berbudi luhur. Nah, saya tertarik di kata berprestasi. Saya mau tanya ke Mbak Yulinda, berprestasi di sini maksudnya berprestasi dari segi apakah? Apakah cukup dari segi akademik saja, atau berprestasi juga dalam arti
perhatian dalam masalah pergaulan sehari-hari atau yang bagaimana? Boleh sedikit dijelaskan Mbak Yulinda? Oke, baiklah. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Seseorang dianggap berprestasi jika dia telah meraih sesuatu dari hasil apa yang telah diusahakan, baik itu akademik, non akademik, baik itu dari belajar, dari bekerja, itu disebut dengan prestasi. Dan di sini saya mendukung penuh semua program yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya dalam kaitannya yang ditanyakan oleh Mbak Lensi tadi, yaitu dalam hal berprestasi, di mana kita mendukung atau mendorong peserta didik untuk bisa menyeimbangkan, ya walaupun ini masih menjadi PR bersama, untuk menyeimbangkan antara prestasi non akademik dan akademik, untuk memecahkan permasalahan prestasi akademik saja itu masih sangat menjadi bulan-bulanan atau PR bersama, apalagi yang untuk non akademik. Tetapi kita sebagai guru tidak boleh patah semangat ya dalam menyemangati peserta didik untuk selalu terlibat dalam lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan atau proyek atau karya wisata, sehingga karena kenapa ketika suatu lembaga atau sekolah berprestasi, maka secara tidak langsung peserta didik atau komponen-komponen lainnya itu telah membantu meningkatkan akreditasi atau marwah dari suatu lembaga tersebut. Luar biasa sekali, setuju ya. Oke, saya rasa itu aja yang saya tanyain. Iya, Mbak Yulinda ada pertanyaan lagi untuk saya? Tidak, mungkin kita bisa lanjutkan sambil ngopi di kafe lain. Boleh. Oke, boleh. Yuk. Oke, sekian dari podcast singkat dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Saksikan episode-episode selanjutnya. Oke, bersama saya Yulinda. Saya Lensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriah. Visi saya menjadi guru profesional adalah untuk menjadikan peserta didik memiliki akhlak dan pengetahuan yang baik, serta berkembang bersama siswa dengan pembelajaran kreatif sesuai zaman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bella Santika. Visi saya sebagai guru profesional adalah menciptakan peserta didik yang modern, menggunakan media berbasis teknologi untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, keterampilan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Oke, nama saya Cynthia Maharani. Visi guru profesional menurut saya adalah menjadikan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan mengedepankan adab dan etika. Terima kasih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pondan Podcast Kepemimpinan dan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Santika dan ini rekan saya. Saya Nurul Fajriah. Saya Cynthia Maharani. Oke, baiklah. Dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, mari kita bahas visi-visi dari calon-calon guru ini, yang mulai dari Mbak Nurul. Untuk Mbak Nurul, apa visi Anda sebagai guru profesional? Baik. Visi saya untuk menjadi guru profesional adalah menciptakan peserta didik yang memiliki akhlak serta pengetahuan yang baik. Kemudian saya juga ingin berkembang bersama peserta didik dengan pembelajaran yang kreatif dan mengikuti zaman. Oke, visi Mbak Nurul ini sangat bagus ya. Coba kita ulas sedikit ya, apa yang melatar belakangi visi dari Mbak Nurul ini sebelumnya. Gimana Mbak? Awal mula mungkin pemikiran untuk visi ini bagaimana? Oke, baik. Saya memikirkan visi ini karena ini berasal dari pengalaman saya pada saat PPL. Saat itu saya menemukan banyak sekali siswa yang seperti kurang beradab ya saya menyebutnya. Karena apalagi kita masih muda kan, umur kita tidak jauh beda dengan mereka. Jadi mereka menganggap kita sebagai teman dan seperti tidak ada batasan lagi, bukan seperti guru dan peserta didik, tapi dianggapnya benar-benar sebagai teman.
sehingga rasa sopan santunnya itu semakin pudar, bahkan hilang. Oleh karena itu saya memiliki tujuan, jika saya menjadi guru nantinya, guru yang profesional ya tentunya, saya akan mencontohkan akhlak yang baik pada mereka, karena biasanya jika kita mencontohkan yang baik maka akan menghasilkan yang baik pula. Seperti akhlak yang baik itu seperti mentaati perintah agama tentunya dan menjauhkan larangan agama. Selanjutnya tentang disiplin ya, seperti tepat waktu. Kita kan tidak ingin melihat siswa kita terlambat datang ke kelas. Oleh karena itu kita harus mencontohkan dulu. Ketika jam kita sudah masuk ya kita harus datang tepat waktu supaya mereka bisa meniru kebiasaan kita tersebut. Kemudian saya juga ingin berkembang bersama siswa dengan pembelajaran yang kreatif. Nah, pembelajaran kreatif ini sangat penting ya bagi saya, apalagi bagi kita semua ya. Karena melalui pembelajaran kreatif, suasana pembelajaran itu menjadi tidak monoton dan kita bisa merasa senang, bahagia, sehingga siswa itu kembali semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja. Oke, bagus sekali. Oke, Itu sama sepertinya ya. Iya, Iya. Untuk itu saya ada satu pertanyaan lagi ya untuk Mbak Nurul. Bagaimana sih cara Mbak Nurul menjalankan nanti untuk menyeimbangkan antara akhlak dengan pengetahuan yang seiring perkembangan zaman ini? Caranya? Baik ya, bagaimana cara menyeimbangkan antara ilmu dan adab? Ya, seperti yang kita ketahui, adab dan ilmu itu tidak apa-apa ya, tidak masalah. Nah, sedangkan jika ilmu tanpa adab itu akan sia-sia karena banyak sekali orang yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi adabnya sangat minim sekali, sehingga dia menyombongkan diri seolah-olah dia yang paling pintar. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita harus mencontohkan. Kita tidak boleh menjadi sombong karena di atas langit masih ada langit. Kemudian untuk memiliki pengetahuan yang baik, tentunya kita harus memiliki kompetensi guru profesional. Kan ada 4 kompetensi guru ya, salah satunya ada profesional. Nah, di dalam kompetensi itu kita harus menerapkan, kita harus menguasai materi secara luas dan mendalam. Dan kita harus membuat pembelajaran secara kreatif supaya dapat meningkatkan semangat siswa sehingga dia mampu memahami materi yang kita berikan. Oke, bagus sekali. Untuk hal ini, mari kita tanya pendapat Mbak Cynthia. Gimana sih dia menurut dia dengan visi yang dipunyai oleh Mbak Nurul? Oke, Mbak Cynthia, gimana menurut Mbak visi yang dipunyai oleh Mbak Nurul? Menurut saya itu sudah sepakat ya dengan saya. Menurut saya visi Mbak Nurul sendiri itu mirip-mirip lah sama saya, karena saya menekankan ke bagian akhlak dan etikanya juga. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang, apalagi setelah kita melalui 2 tahun pandemi yang memang belajar dari rumah ya Pak. Jadi untuk etikanya ini agak sedikit mengalami kemunduran daripada peserta didik yang sebelum terkena wabah pandemi ini. Gitu. Jadi untuk visi sebagai guru profesional itu memang lebih menekankan pada akhlak dan etikanya. Karena mungkin kita bertiga sudah merasakannya sendiri ya, bagaimana peserta didik zaman sekarang itu sangat kurang sekali adab dan etikanya. Oke, bagus sekali dari visi dari Mbak Nurul dan tanggapan dari Mbak Cynthia juga, dan saya sendiri mengambil kesimpulan bahwa memang adab dan pengetahuan itu harus seimbang, dan bagaimana cara menyeimbangkannya adalah dengan cara memasukkan hal-hal yang bersifat keagamaan ke dalam proses pembelajaran, misalnya dengan menambahkan pembelajaran mengaji atau kultum atau rohis ya, bisa juga begitu. Terima kasih. Oke, baiklah, kita lanjutkan pembahasan visi ini, mulai dari Mbak Cynthia. Silakan menyebutkan visinya untuk pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, menurut saya ya, visi guru profesional menurut saya adalah menjadikan peserta didik yang memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif dengan mengedepankan adab dan etika. Itu saja sih. Oke, yang kreatif mengedepankan adab dan etika. Bagus sekali. Bagaimana pendapat Mbak Nurul nih dengan visi yang ada yang diucapkan oleh Mbak Cynthia? Oke, baik. Saya sangat tertarik sekali dengan visi yang disebutkan oleh Mbak Cynthia karena kami memiliki visi yang hampir sama ya, berarti tujuan kita sama. Jangan-jangan kita memiliki pengalaman yang sama juga, menemukan peserta didik yang seperti tidak ada batasan ya dia didik. Nah, kemudian tadi Anda menyebut
mengapa Anda memilih diksi adab dan etika? Mengapa tidak diganti menjadi berakhlak baik? Karena kan adab dan etika itu sudah termasuk dalam akhlak yang baik. Ini saya langsung jawab ya. Kalau untuk pemilihan diksi, mengapa saya memilih kedua diksi tersebut yaitu adab dan etika? Karena saya ingin memfokuskan pada kedua bagian tersebut saja. Karena kalau misalnya dia sudah berakhlak, itu kan berarti sudah mencakup hampir seluruh bidangnya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan ketika saya menjadi guru profesional adalah ingin membentuk anak didik saya yang memang beradab dan beretika. Itu saja. Oke, bagus sekali. Kalau menurut saya sendiri ya Pak ya, memang ada etika, terus juga pemikiran, pengetahuan itu harus diseimbangkan. Kalau saya sih caranya dengan cara kita menambahkan pembelajaran agama dalam pendidikan. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan visi dari saya sendiri, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Nurul atau Mbak Cynthia. Jadi visi saya sebagai guru profesional adalah saya ingin untuk menciptakan peserta didik yang modern dengan media berbasis internet atau teknologi untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, kritis dan pemecahan masalah. Mungkin saya duluan ya terkait untuk visinya Mbak Bella nih. Kan sebagaimana yang kita tahu ya, di Indonesia itu untuk teknologi dan internet itu kan masih belum merata penyebarannya, yang masih tidak sama antara yang di kota dan yang di daerah. Bahkan yang di kota saja, yang misalnya kota pinggiran itu terkadang sinyal itu masih pilih-pilih ya providernya ya. Contohnya mungkin di tempat saya, itu kan providernya hanya ada beberapa saja yang sinyalnya yang stabil kayak itu. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya bagaimana Mbak Bella menghadapi situasi di mana ketika Mbak Bella mendapatkan tempat mengajar itu di tempat daerah yang memang masih minim teknologi ataupun internet seperti itu. Bagaimana menurut Mbak Bella? Oke, saya akan menjawabnya. Saya menggunakan program pemerintah. Jadi saya di sini mengandalkan program pemerintah untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia sendiri. Itu tidak mudah kalau kita sebagai guru pribadi, karena itu kita harus mengikuti program pemerintah. Kemarin ada yang baru yaitu menggunakan layanan mobil PJJ. Jadi layanan mobil PJJ ini adalah mobil pembelajaran jarak jauh. Jadi mobil itu didatangkan ke daerah-daerah yang untuk belajar. Di sana sudah disediakan visa untuk satelit dan juga ada juga mereka itu membagikan tablet kepada peserta didik. Jadi pembelajaran bisa tetap dilakukan. Mungkin kalau misalnya untuk daerah yang bisa dijangkau dengan transportasi darat mungkin bisa menggunakan itu. Iya. Tapi kalau misalnya ini saya menambahkannya, kalau misalnya daerahnya masih tergolong masih agak sukar untuk dilalui ya, misalnya jalur transportasi daratnya masih minim sekali, itu mungkin karena di masa yang akan datang kan kita tidak tahu. Kalau untuk sekarang mungkin masih minim jalannya. Tapi kalau untuk masa yang akan datang, mungkin peran kita sebagai seorang guru itu bisa menggunakan teknologi yang bisa kita manfaatkan dari daerah sekitar. Contohnya di tempat saya itu ada daerah yang agak susah kita mengunjungi ke sana saja itu agak susah. Jadi untuk PJJ tadi sepertinya agak sulit untuk masuk ke wilayah tersebut. Mungkin solusinya adalah dengan cara kita memanfaatkan kreativitas kita sebagai guru untuk membuat bagaimana caranya anak-anak yang ada di pedesaan yang susah dijangkau tadi itu tidak ketinggalan akan perkembangannya teknologi. Itu saja menurut saya. Bagus sekali, tapi menurut saya teknologi zaman sekarang sudah bisa digunakan di mana saja. Contohnya tidak hanya dengan tablet. Kalaupun peserta didiknya tidak mempunyai tablet, guru punya. Gitu. Misalnya saya mengajar di daerah yang 3T yang belakang. Saya akan membawa tablet saya dan di sana saya sudah menyediakan modul ajar di dalam tablet saya. Jadi saya bisa menggunakannya untuk proses pembelajaran. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu. Iya. Mungkin dari saya, mungkin dari Mbak Nurul ada. Saya sedikit
sekali peserta didik itu tidak ketinggalan zaman ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi iptek ya, karena iptek ini sangat penting. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita juga harus menjaga kerjasama kita dengan instansi pendidikan seperti dinas pendidikan ataupun dana bos ya, supaya visi itu dapat terwujudkan. Terima kasih atas tanggapan dari Mbak Cynthia, Mbak Nurul, dan terima kasih kepada para penonton semuanya. Inilah visi kami dari kami bertiga sebagai calon guru untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Mungkin dari Mbak Nurul atau Mbak Cynthia ada kesan atau apa pesan yang mau disampaikan kepada generasi penerus baru? Oke, saya duluan Mbak. Oke. Menurut saya kalau untuk pesan dan kesan ini untuk guru ya, untuk para guru, mungkin untuk guru profesional yang akan datang, mohon untuk tetap selalu semangat dalam mendidik anak didik kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa, yaitu tanpa kualitas mereka maka negara kita ini ya tidak akan berkembang gitu. Jadi bagaimana membuat mereka itu menjadi generasi yang memang dapat memajukan negara kita, maka itu melalui guru sebagai fasilitator atau pengantar ya, atau pengarah mereka gitu, agar tidak menyimpang dari jalannya. Baik, saya akan menambahkan sedikit ya. Harapan saya sebagai guru profesional adalah selain yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin mewujudkan cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Alinea 4 ya, yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tugas kita di sini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, saya tutup dengan slogan maju terus pendidikan Indonesia. Oke, baik sekali. Kalau saya sendiri, menurut saya sih simple tapi sangat kita harapkan, yaitu peserta didik yang berakhlak dan berpengetahuan. Jadi dia harus memperbaiki akhlaknya terus-menerus dan mendapatkan terus-menerus. Oke, gimana? Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Ponda Podcast Kepemimpinan dan dari kami Cyber I